Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pratama 14, Rafis Kalatnik, mau mempresentasikan tugas Stadikis. Di sini kami mau menjelaskan tentang apa itu COVID-19. Nah, apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID akan mengalami gejala ringan hingga sedang Dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Macam-macam penularan COVID-19. Bepergian secara bertahap. Sebaiknya kita mengurangi bepergian karena situasi COVID kayak gini kita nggak tahu siapa aja yang terkena penyakit. Kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Tidak memakai masker dapat menyebabkan menularkan virus corona. Jadi kita dan seluruh karyawan diwajibkan untuk memakai masker di dalam ataupun di luar perusahaan. Kontak fisik dengan orang yang terinfeksi virus. Sebaiknya kita mengurangi kontak fisik pada banyak orang seperti bersalaman dengan orang asing dan lain-lain. Teman-teman, siapa sih yang nggak tahu COVID-19 itu? Di sini ada nggak sih yang jarang atau bahkan nggak pernah sama sekali mencuci tangan? Ayo ngaku. Lu sering-sering mencuci tangan untuk mengurangi wabah COVID-19. Berkerumun. Untuk para karyawan, kan kita sudah lihat ya, kalau banyak dari karyawan tuh terkena dan terinfeksi virus COVID-19 dan ada yang sampai meninggal, yaitu 2 orang. Jadi untuk para karyawan, untuk mengurangi kegiatan yang secara berkerumun. Terima kasih. 1 tahun terakhir ini perusahaan sedang menghadapi wabah, yaitu COVID-19. dari COVID-19 sampai ada korban atas wabah tersebut. Sebagian besar mereka yang terinfeksi adalah karyawan. Karyawan yang sering melakukan perjalanan antar kota, bahkan antar pulau. Tapi mereka yang berpergian hanya untuk tugas suatu perusahaan. Dan akhirnya terdapat 2 orang yang meninggal akibat wabah tersebut. Menanggulangi wabah. Yang pertama yaitu mengurangi bepergian secara bertahap dengan digantikan secara menggunakan media online seperti melalui berbagai platform. Yang kedua, menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan memakai masker. Yang ketiga, mewajibkan vaksin pertama dan kedua, bila perlu dilanjutkan vaksin booster. Yang ketiga, rutin berolahraga minimal 3 kali seminggu. Yang keempat, mengonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga. Jadi kesimpulannya, tingginya tingkat penularan dan kematian dari COVID-19 mendorong adanya strategi yang kuat dalam penanganannya. Belum ditemukan terapi yang efektif dalam situasi ini akan memperparah dampak yang diberikan oleh penyebaran COVID-19. Dipastikan bahwa vaksin menjadi salah satu strategi untuk keluar dari pandemi ini. Produksi vaksin COVID-19 memiliki peluang yang sangat besar dalam pengembangannya dan tengah gencar dilakukan di seluruh dunia. Walaupun adanya kemungkinan bahwa pandemi akan berakhir sebelum vaksin dipasarkan, tetapi pengembangan vaksin sangat berpotensial besar untuk pencegahan pandemi gelombang kedua di kemudian hari. Namun dalam pengembangan produksi vaksin COVID-19 juga ditemukan berbagai tantangan, mulai dari pemilihan antigen, platform, ketepatan hewan uji yang digunakan, kelengkapan fasilitas laboratorium, HCT, rute administrasi, stabilitas penyimpanan imunitas mukosa, pencegahan imunopatologi, kemanjuran vaksin, durasi potensial, dan keamanan vaksin. Sekian dari kami tentang penjelasan apa itu COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.